Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa channel YouTube Al-Yasini Media yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah pada penghujung bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menguraikan tentang kewajiban zakat fitrah sebagai penyempurna puasa Ramadan kita. Zakat fitrah adalah zakatul abdan atau zakatun nafsi. Zakat yang fungsinya adalah untuk mensucikan badan kita, mensucikan jiwa kita dan raga kita. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, al-ayat. Jadi setiap muslim wajib menunaikan zakat fitrah, tujuannya adalah untuk mensucikan badan kita. Zakat fitrah adalah rukun Islam yang nomor 3 yang wajib dilaksanakan. Adapun yang wajib menunaikan zakat fitrah di samping diri kita sendiri adalah ada 3 orang lagi yang punya kewajiban. Yang pertama adalah irtibatus siyadah, yaitu sayyid yang berkewajiban mengeluarkan zakat untuk budaknya. Kemudian yang kedua adalah irtibatus zaujiyah, seorang suami wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya. Dan yang ketiga adalah irtibatul aqarib, yaitu orang tua wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya yang masih belum baligh, atau sebaliknya anak wajib mengeluarkan zakatnya orang tua yang sudah lemah, yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Nah, inilah orang-orang yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Bahkan dalam irtibatus zaujiyah ini, seorang istri yang sudah ditalak rajai, diceraikan tapi masih rajai dan masih dalam masa iddah, suami masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya istri yang telah ditalak rajai tadi itu. Kemudian untuk irtibatul aqarib, orang tua yang mengeluarkan zakat anaknya yang sudah baligh ini tidak sah kecuali ada izin dari anak. Nah, ini kebanyakan kita jarang mengerti. Ada orang tua anaknya di pondok sudah baligh, kemudian orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah di rumah untuk anaknya tanpa izin. Nah, ini yang tidak sah. Seharusnya orang tua yang benar adalah meminta izin dulu kepada anaknya yang sudah baligh untuk dikeluarkan zakatnya, baru itu dianggap sah. Nah, kemudian kapan waktu niat zakat? Nah, waktu niat zakat ini ada 3 waktu. Yang pertama boleh dilakukan pada saat memisahkan makanan pokok ini, yakni menakar makanan, dimasukkan ke dalam bejana atau wadah yang disiapkan untuk zakat. Nah, pada saat menakar itu kita niat. Kalau untuk diri kita, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati lillahi ta'ala. Kalau untuk anak, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi lillahi ta'ala. Nah, pada saat memisahkan makanan pokok itu, disitulah kita niat. Boleh kita melaksanakan niat pada saat itu. Namun kita juga diperbolehkan niat pada saat menyerahkan zakat itu kepada fakir miskin. Nah, juga boleh kita niat pada saat menyerahkan zakat itu pada wakil. Dalam hal ini misalnya ada amil atau panitia zakat. Nah, kita pada saat menyerahkan zakat pada amil atau panitia yang statusnya sebagai wakil, di situ kita melakukan niat. Kemudian apa saja yang wajib dikeluarkan di dalam zakat fitrah? Nah, zakat fitrah ini wajib mengeluarkan makanan pokok yang kadarnya adalah 1 sok. Makanan pokok kalau di Indonesia ya beras. 1 sok ini banyak khilaf ulama. Kalau dalam kitab Tasyidul Bunyan
itu 2,5 kilogram. Dalam kitab Takriratus Sadidah ini 2,75 kilo. Juga ada ulama yang mengatakan 3 kilogram. Maka lebih ihtiyatnya, lebih hati-hatinya, sebaiknya kita mengeluarkan zakat ini kadarnya 3 kilogram untuk berhati-hati. Namun apabila mengeluarkan 2,7 atau 2,5 juga itu dianggap sah, tidak masalah, karena semuanya berdasar pada qaul ulama. Itu adalah materi yang wajib dikeluarkan. Tidak boleh zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk uang dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita ingin mudah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, caranya ya mudah. Panitia zakat menyediakan beras, kemudian muzakinya membawa uang, membeli beras ke panitia, dan panitianya mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok. Kemudian waktu mengeluarkan zakatnya ini kapan? Nah, ini ada banyak waktunya. Ada waktu jawas, ada waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, bahkan ada waktu haram. Ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu jawas. Boleh. Zakat fitrah ini boleh dikeluarkan mulai kapan? Mulai saat awal masuk bulan Ramadan. Ya, tanggal 1 bulan Ramadan kita sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dan sah. Tapi harus hati-hati ini. Jika orang yang kita zakati di awal bulan Ramadan nanti sebelum masuk Idul Fitri kok meninggal dunia, maka zakat kita tidak sah. Karena muzakka, orang yang kita zakati ini tidak menemukan 2 juz dari Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini waktu jawas. Kemudian yang kedua adalah waktu sunnah. Waktu sunnah ini adalah masuk di akhir bulan Ramadan dan juz awal bulan Syawal. Nah, mulai maghrib malam 1 Syawal, ya, kemudian sampai 1 Syawal itu wajib, waktu wujub mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang punya kewajiban ini adalah orang yang menemukan 2 juz dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya jika orang itu meninggal di akhir bulan Ramadan sebelum maghrib 1 Syawal, masuk 1 Syawal, dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau meninggalnya setelah maghrib malam lebaran, malam 1 Syawal, dia punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena menemui bulan Ramadan dan juga menemui 1 juz bulan Syawal. Begitu juga bayi, ya. Bayi yang dilahirkan sebelum maghrib bulan Ramadan, dia wajib sudah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau bayi dilahirkan setelah maghrib malam 1 Syawal, ya, malam lebaran, tapi setelah maghrib, nah ini kan sudah habis Ramadannya, maka bayi itu tidak menangi bulan Ramadannya, jadi dia tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa waktu wujub ini menemukan 2 juz antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian selanjutnya waktu makruh ini mengeluarkan zakat setelah melakukan sholat Idul Fitri. Setelah menunaikan sholat Idul Fitri kok baru mengeluarkan zakat. Sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal itu hukumnya makruh. Dan yang terakhir adalah hukumnya haram mengeluarkan zakat fitrah ketika sudah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, itu hukumnya haram kita mengeluarkan zakat di waktu itu. Kemudian pada saat zakat, seyogyanya kita juga berdoa untuk zakat kita, ya. Zakat kita doakan, Allahumma taqabbal minna innaka antas samil alim, ya, semoga zakat kita ini bisa diangkat ke langit sebagaimana firman-Nya, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la turfa'u illa bi zakatil fitri, bahwa bulan Ramadan ini tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat ke langit sampai seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menunaikan ibadah zakat fitrah sehingga badan kita, jiwa kita, raga kita bisa suci, bersih
dan di hari raya Idul Fitri kita benar-benar kembali ke fitrah, kembali ke suci. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa waffaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.